Mbak Erna, ini ditunggu-tunggu yang nggak bisa ditunggu kayaknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kesempatan kali ini kita masih diberikan sehat walafiat, yaitu bisa berkumpul di Google Meet ini untuk mempertajam pendampingan apa yang sudah saya lakukan. Untuk itu saya pengen membahas tentang beberapa hal yang sangat urgent, karena ada beberapa kejadian yang dimana pendampingan TKMP di Kediri itu ada kejadian yang tidak diinginkan, sehingga mari kita yang di Jombang, yang khususnya pendampingan saya, mari kita kerjasamanya ya untuk apa-apa yang perlu kita bahas dalam TKMP ini yang akan kita bahas. Tentunya untuk pelaporan Bapak Ibu semuanya, yang mana di Dishub itu segera diisi kalau yang sudah cair, kan gitu. Di Dishub itu harus segera diisi, karena di Dishub itu nanti sering dilihat dari kementerian, laporan Bapak Ibu semuanya bisa menjadi acuan, bisa menjadi referensi ketika Bapak Ibu tidak melaporkan di Dishub dan juga kepada pendamping, karena harus sinkron antara pendamping dan di laporan di Dishub. Menjadi bukti bahwa Bapak Ibu kalau sudah melaporkan dan mengikuti arahan-arahan pendamping, maka saya yakin Bapak Ibu menjadi nominasi untuk ke TKML, yaitu kelanjutan. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan nilai lebih rupiahnya lebih daripada yang kemarin yang TKMP, kalau itu sesuai dengan harapan-harapan di Kemenaker, kan gitu. Karena makanya laporan itu penting. Contoh kasus yang pertama adalah IMB. IMB itu Bapak Ibu, NIB ya, bukan IMB, NIB. Jadi Bapak Ibu segera NIB-nya yang belum segera terbitkan atau membuat sesuai dengan arahan-arahan apa yang sudah saya sampaikan. Nanti kalau ada apa-apa monggo tanya langsung kepada saya, kan gitu. Saya sebagai pendamping akan memberikan masukan-masukan atau arahan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang kedua adalah arus kas ya. Yang sangat fundamental adalah arus kas. Yang kedua adalah arus kas. Arus kas, buku kas yang saya buat dan tinggal Bapak Ibu mengisi di buku kas itu, segera diisi yang sudah cair ya. Yang sudah cair, terutama yang sudah cair. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu di Dishub itu laporan arus kas itu harus diupload ya. Contoh, karena ada nota-nota pembelian ya, nota belanja itu harus dilampirkan di Dishub, dan juga bukti pencairan juga Bapak Ibu harus punya ya, harus megang, dan nanti juga dikirim ke saya sebagai laporan saya. Kayak arus kasnya sebagai laporan saya juga penting ya, kan gitu. Makanya Bapak Ibu sudah saya sampaikan kemarin waktu saya kunjungan ya, waktu saya kunjungan saya sudah menyampaikan, dan kemarin sudah saya buatkan di grup, tinggal mengisi sesuai nama ibu, nama bapak semuanya, atau usaha-usaha yang di
jalaninya kan gitu. Jenis usahanya apa itu disesuaikan pokoknya. Dan nanti kalau ada apa-apa tanya langsung kepada saya. Karena kalau memang tidak ada respon dari TKMP, saya kunjungan kayak kemarin, terus ada beberapa yang tidak merespon sama sekali, di grup juga nggak ngerespon, berarti itu tidak siap untuk didampingi. Ya, artinya tidak mau didampingi. Kalau tidak mau didampingi, apakah ada risiko? Tentunya ada risiko bagi TKMP sendiri. Kenapa? Karena laporan saya ini nanti bisa menjadi acuan Kemdisnaker. Ya, untuk apa? Nanti Bapak Ibu, kalau saya melaporkan tidak mau didampingi, maka uang yang 5 juta itu wajib dikembalikan ke negara ya, ke kementeriannya, Kementerian Disnaker. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang nggak mau didampingi atau nggak pernah merespon, saya anggap itu tidak mau didampingi. Di telepon tidak diangkat, di WA juga tidak ada respon, tidak bales, di chat langsung atau di grup juga tidak ada respon. Maka saya akan melaporkan sesuai apa yang sesuai teman-teman saya di lapangan. Kalau memang tidak ada respon, kan gitu. Saya ini mendampingi Bapak Ibu untuk apa ya, uang yang 5 juta itu benar-benar dibuat untuk pengembangan usaha, kan gitu, untuk pengembangan usaha. Itu mengenai arus kas ya, segera diisi. Terus yang ketiga adalah bagaimana strategi pemasarannya ya. Yang strategi pemasaran itu juga penting buat strategi pemasaran. Contohnya bagaimana Bapak Ibu cara memasarkannya, apakah dipasarkan melalui online atau menyebar brosur atau ya langsung datang ke tempat keramaian sumpamanya, kan gitu. Itu adalah termasuk salah satu strategi pemasaran. Nah, nanti ada laporannya, Bapak Ibu membuat laporan seperti itu, sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu aktivitasnya itu, yaitu di usahanya, kan gitu. Sesuaikan dari jenis usahanya. Jadi seperti itu. Monggo yang NEB-nya yang belum, NEB-nya yang belum, Bu Siti ya, Bu Siti Roisa, kan NEB-nya belum, nggih. Kendalanya apa, Bu? Tadi kendalanya katanya mengenai nomor HP. Nomor HP yang mana yang didaftarkan, kan gitu. Kan harus mendaftarkan sesuai dengan nomor HP yang yang Ibu pegang, kan gitu ya. Iya Pak, ternyata nomornya itu sudah hangus kan, nggak pernah diisi di rumah pakai wifi itu kendalanya. Jadi nggak bisa masuk kayaknya. Lah seharusnya bisa Bu, kalau WA-nya aktif pasti bisa, karena bukan SMS, melalui WA. Iya, tapi dikirim kok gagal terus Pak. Oh, mungkin karena jaringan juga berpengaruh, Bu. Jaringan berpengaruh. Kalau WA-nya, nomor WA-nya pancet bisa, itu bisa. Karena bukan dikirim ke nomor SMS, tapi melalui WA. Kan gitu. Kok dikirim tuh gagal terus. Mungkin ada yang kurang, kan gitu. Atau memang jaringan, karena jaringan berpengaruh juga. Mungkin ya jaringan atau apa. Coba besok, jangan, karena server itu juga capek Bu. Kalau terlalu server juga capek ya, kan gitu. Artinya nggak usah dipaksakan dalam 1 hari. Kalau memang nggak bisa ya sudah, istirahat dulu. Oh besoknya bisa
didaftarkan lagi kan gitu. Insya Allah kalau kemarin gagal terus. nggih. Jadi seperti itu. Nanti kalau memang ini selamat datang Mas Ferry. Ya. Kalau memang belum bisa Bu, nanti tunggu diulang lagi, karena untuk buat akun itu kan langsung ke nomor jenengan kan gitu. Cara-caranya kemarin sudah saya sampaikan dan sudah dikasih cara di grup kan gitu, tutorialnya juga sesuai itu. Yang lain juga bisa, anaknya jenengan kan bisa. Nggih, itu karena target negara ya melalui dinas Kementerian Ketenagakerjaan itu kan targetnya adalah uang 5 juta itu betul-betul masuk ke pengembangan usaha ya. Artinya usaha itu akan berkembang. Yang belum ada legalitasnya maka wajib ada legalitasnya. Terus yang belum pencatatan keuangannya atau pembukuan keuangannya yang masih belum, sehingga harus ada buku kasnya. Untuk apa ya? Untuk jenengan sendiri kan gitu, agar berkembang ya kan gitu, agar berkembang. Laba ruginya itu jelas kalau dibukukan ya, kalau dicatat dalam buku kas itu laba ruginya jelas. Dalam uang 5 juta ini dalam 1 bulan bisa mendapatkan laba berapa, atau 3 bulan mendapatkan laba berapa, kan ketahuan kalau dicatat gitu. Kalau tidak dicatat maka tidak ketahuan. Oleh karena itu harus harus selalu melakukan pencatatan keuangannya, itu harus kasnya harus ditulis, terutama yang baru-baru cair ya. Semuanya yang cair-cair ini harus membuat laporan, sekali lagi membuat laporan di biskupnya, terus ke saya juga harus menyampaikan laporan itu, harus kasnya NIB-nya kan gitu, harus dikirim ke saya. Karena apa? Karena bukan untuk saya, tapi untuk jenengan semuanya. Saya melaporkan sesuai apa yang ada di lapangan. Jadi kalau memang jenengan tidak memberikan apa yang diminta oleh negara, maka saya akan melaporkan sesuai apa yang ada di lapangan kan gitu. Intinya saya ini sebagai pendamping ingin mempermudah jenengan ke depannya, dan juga ingin usaha jenengan tumbuh berkembang dengan baik kan gitu. Agar apa? Agar bermanfaat untuk keluarga kan gitu, untuk masyarakat. Apabila jenengan bisa berkembang kan, bisa merekrut tenaga kerja di lingkungan sekitarnya kan gitu. Itu kan banyak manfaatnya kalau memang dikelola dengan baik kan gitu. Kalau sudah laporannya bagus, laporan di biskupnya bagus, di saya juga laporannya bagus, maka saya yakin jenengan akan mendapatkan yaitu TKML yang lanjutan. Kalau yang lanjutan kan lumayan besar, sekitar 10 juta sampai 25 juta gitu. Makanya jenengan yang sudah cair ini harus tertib melaporkan, baik di biskup baik maupun di saya. Apa yang saya minta jenengan harus memenuhi kan gitu. Jadi seperti itu. Kayak arus kas, NIB kan gitu. Terus strategi pemasarannya, terus bukti-bukti pencairannya, itu kan dikirim ke saya.
buktinya, difoto dikirim ke saya. Kemarin banyak yang tidak ada, katanya masih ada yang nggak minta. Kalau tidak ada kemarin waktu pencairan tidak ada slipnya, maka jenengan minta ke bank lagi, yaitu minta yang namanya rekening koran ke bank. Jadi seperti itu. Halo Mas Ferry. Nah, ini masuk tapi nggak ada suaranya. Tolong ya Mas Ferry, kalau ada apa-apa nanti tolong segera komunikasikan sama pendamping. Saya sebagai pendamping dan teman-temannya yang lain itu juga disampaikan. Jadi kalau memang tidak ada respon dan tidak ada tidak, saya anggap tidak di telepon, tidak ada, tidak mengangkat, terus di WA juga tidak mengangkat, tidak respon, tidak ada balasan atau gimana. Kalau saya kunjungan, saya jauh-jauh dari Malang ke Jombang ya. Itu bukan untuk saya sendiri, tapi untuk jenengan, untuk mendampingi para TKMP yang saya dampingi, kan gitu. Kalau tidak ada respon, saya akan laporkan sesuai apa yang ada di lapangan. Makanya nanti kalau saya melaporkan tidak mau didampingi, maka uang yang 5 juta itu wajib dikembalikan, pasti diminta sama negara, kan gitu. Kalau sudah saya melaporkan tidak mau didampingi, kan eman, jenengan sudah cair terus masa harus dikembalikan gara-gara jenengan tidak kooperatif dalam pendampingan. Kalau ada pendamping ke lapangan, jenengan tidak ada respon, mau ditemui atau gimana, kan gitu. Dan saya tidak mau atau dikira saya mau minta uang itu, tidak. Saya sepeser pun tidak mau minta uang itu untuk jenengan semua. Saya cuman diberikan tugas untuk mendampingi para TKMP yang dampingan saya, kan gitu. Jangan menganggap saya ini pendamping maunya mau minta uang seumpamanya. Saya kira enggak seperti itu. Ya, tolong kooperatif, kalau ada pendamping ke lapangan bisa temui ya. Jangan sampai tidak ada respon. Semuanya sama-sama punya kesibukan. Saya juga punya kesibukan, tapi saya akan meluangkan waktu untuk jenengan, kan gitu. Karena ini sudah tanggung jawab sebagai pendamping, bagaimana TKMP itu betul-betul ada hasilnya apabila sudah cair, kan gitu, betul-betul ada hasilnya dalam usaha jenengan semuanya, kan gitu. Jadi seperti itu, nggih. Iya, Pak. Saya tolong Mbak Erna. Halo Mbak Erna. Mbak Erna. Lah, kemana ini? Ferry, Mas Ferry. Pak, kamunya disitanya, Nggih. Monggo. Itu untuk pelaporan yang harus nih Pak. Nah, yang harus kasih itu ya. Betul. Nah, itu dilaporkannya kapan? Lah,
sampean harus secepatnya kalau sudah cair. Sudah cair kan? Iya sudah Pak. Nah, kalau sudah cair secepatnya jenengan laporkan dan dibuat arus kas itu bukti-buktinya, baik bukti pencairan, pembelanjaan gitu. Bukti belanjanya itu harus ada, yaitu nota kan gitu. Nota-nota pembelian itu, nota-nota belanja itu harus dilaporkan, harus difoto juga, dikirim di Bishub juga. Terus kalau ke saya ya harus kasnya aja yang ke saya. Kalau di Bishub itu minta lengkap dengan bukti pencairannya ya, bukti pembelanjaannya itu harus ada foto, ada video kan gitu. Di Bishub itu kan ada seperti itu. Saya kemarin yang ke Jombang itu ada beberapa TKP yang menyampaikan kalau di Bishub itu ada, karena kalau saya kan nggak bisa masuk ke Bishub. Ternyata ada videonya, belanjaannya itu harus di video, kapan belanjanya kan gitu. Makanya sesuai nota itu harus ada apa ya, bukti, sebagai bukti bahwa jenengan sudah belanja kan gitu. Uang 5 juta itu harus dihabiskan untuk usaha. Di laporannya juga seperti itu. Nah, itu. Berarti untuk yang pelaporan arus kas tadi cuma dilakukan sekali ya Pak? Iya, sekali untuk laporan itu, tapi harus yang 5 juta itu ya harus habis kan gitu. Oh, seumpamanya jenengan cair di tanggal 15 seumpamanya, ini contoh, misalkan cair di tanggal 15, maka mulai tanggal 15 itu kan sudah pencairan. Oh, bukti pencairan masuk di buku kas yang saya kasih kemarin di grup itu, buku kasnya. Oh, berarti bantuan masuk dari Kemnaker sebesar 5 juta, berarti di debit atau di kas masuk, taruh di kolom kas masuk, terus di saldo 5 juta. Oh, tanggal 16-nya jenengan belanja tentang usaha jenengan, bahan bakunya usaha jenengan sesuai dengan usahanya belanjanya. Itu nanti jenengan buat nota, minta nota, buatkan nota. Oh, seumpamanya tanggal 16 belanja sebesar 5 juta. Oh, berarti tulis di buku kas, di arus kas itu tanggal 16 ya. Tanggal 16 belanja bahan seumpamanya atau perlengkapan apa. Ya tulis sesuai dengan apa yang jenengan belanjakan. Terus nanti masuk ke kas keluar, berarti kas keluarnya 2 juta. Oh, berarti saldo itu berkurang. Ditulis lagi di saldo, yaitu dari 5 juta berkurang ke 3 juta berarti menjadi dari 5 juta berkurang 2 juta berarti menjadi 3 juta. Terus ke bawah sampai segitunya, sampai habis seperti itu. Nah, itu untuk laporan. Yang ke saya juga seperti itu. Bukti pencairan itu kirim ke saya. Terus buku kas juga kirim ke saya. Kalau bukti-bukti notanya saya kira cukup di jenengan dan dilaporkan di Bishubnya gitu. Saya hanya butuh buku kas itu sudah terisi sesuai dengan belanja yang jenengan belanjakan kan gitu. Oke Pak, berarti ini harus uang 5 juta itu harus dibelikan semuanya dulu sampai saldonya 0 baru dilaporkan gitu nggih? Loh, enggak, tidak harus. Kalau ke saya tidak harus ya. Kalau ke saya itu meskipun jenengan sudah belanja 2 juta ya sudah, di buku kas itu seperti itu. Wis, laporkan ke saya. Oh, berarti kan nanti masih pendampingan saya sampai Desember. Jadi sampai Desember itu sudah terpenuhi semuanya. Gitu. Jadi seperti itu. Makanya apakah buku kas ini hanya dipakai untuk pelaporan saja ya? Tentunya tidak, bukan hanya pelaporan. Jenengan ke depannya ya, setelah pendampingan itu harus juga tetap melakukan pembukuan ya. Tetap melakukan pembukuan. Buat apa? Ya gunanya untuk jenengan sendiri kok.
bukan untuk saya. Saya hanya memberikan arahan, bimbingan kan gitu. Namanya pendamping ya memberikan arahan, masukan, bimbingan. Yang sebelumnya tidak tahu arus kas, sekarang bisa mengisi arus kas. Yang sebelumnya tidak ada NIB, ya, nomor induk berusaha, maka setelah adanya pendamping bisa membuat NIB kan gitu. Itu untuk jenengan semuanya kok. Terus yang sebelumnya belum tahu yang namanya strategi pemasaran, setelah didampingi tahu yang namanya strategi pemasaran kan gitu. Bagaimana cara memasarkan, bagaimana cara mengemas produk, kalau produk makan atau minuman kan gitu. Packagingnya seperti apa kan gitu. Itu kan masuk strategi pemasarannya kan gitu. Jadi yang terpenting jenengan itu di Bishub itu buka Bishub sering-sering, itu apa aja yang perlu dilaporkan kan gitu di Bishub. Kalau ke saya yaitu NIB, terus buku kas, sama strategi pemasarannya. Itu aja yang ke saya. Tapi nanti jenengan harus di Bishub itu jenengan laporkan sesuai apa permintaan yang ada di Bishub. Seperti itu. Oke. Karena apa? Nggih, untuk jenengan. Nanti jenengan kalau memang laporannya bagus, dari saya juga laporan bagus. Karena kalau saya melaporkan sesuai dengan apa yang saya temukan di lapangan, kan gitu. Kalau memang tidak kooperatif, kalau tidak mau didampingi, ya sudah saya laporkan tidak mau didampingi. Kalau saya melaporkan tidak mau didampingi, sekali lagi saya sampaikan lagi, maka uang itu harus dikembalikan sama negara. Kalau tidak mau didampingi. Tadi ini ada langsung dari Kementerian Ketenagakerjaan turun ke lapangan, ke Kediri. Di sana ada beberapa temuan, sehingga nanti saya tidak mau terjadi kepada Kabupaten Jombang, terutama dampingan saya kan gitu. Karena tidak mau didampingi, saya melaporkan tidak mau didampingi, nanti akan ditelusuri langsung sama kementerian, sama negara yang mengasih dana kan gitu, yaitu melalui Kementerian Disnaker kan gitu. Jadi seperti itu. Makanya saya harapkan Bapak Ibu semua tolong ketuk tular di grup. Oh, yang terdekat, tetangga-tetangganya, saudaranya yang dapat, segera sampaikan informasi, karena tidak ada respon sama sekali kan gitu. Kalau tidak ada respon, ya sudah, saya laporkan sesuai apa yang saya temukan kan gitu. Gitu. Mbak Erna sudah ya? Kemarin NIB-nya sudah ya? Sudah Pak, sudah saya kirim. Ya. Tinggal arus kasnya sama bukti pencairannya. Oke, siap. Terus strategi pemasarannya seperti apa? Dengan buat kirim ke saya kan gitu. Yang strategi pemasaran dikirim pakai file atau ketikan WA aja Pak? Oh, pakai file Mbak. Biar nanti saya kan melaporkan sesuai itu, iya. Pakai file. Tidak ada file khusus kan Pak? Tidak ada. Tidak ada. Iya, siapa? Ya. Itu aja nanti. Secepatnya dikerjakan. Enggak, biar enak. Biar tambah. Sudah dibelanjakan semua? Belum Pak. Oh, belum. Semuanya. Iya, nggak apa-apa, karena pendampingan saya ini sampai, dan laporan jenengan TKMP itu kan sampai kapan terakhir? Karena secepatnya itu kalau di Bishub kayaknya. Kalau yang sudah cair segera melaporkan. Nah gitu. Oke, tapi kemarin infonya Desember terakhir yang di Bishub.
Facebook. Oh iya, di Bishop ya sama berarti karena pendampingan saya juga sampai Desember kan gitu. Oke. Makanya apa-apa yang belum, yang kurang, apa yang diminta oleh pendamping maka segera dipenuhi kan gitu. Agar laporan saya juga baik sesuai linier dengan laporan jenengan semuanya kan gitu. Begitu. Oke. Begitu Mbak Erna. Bu Siti, Pak, apa niki sudah selesai nopo? kenapa? Ini sudah selesai nopo? Oh, sebentar lagi habis ini ya. Terus Bu Siti gimana Bu? Halo Bu Siti? Iya Pak. Atau yang lain? Gimana Bu? Jadi minta tolong apa-apa yang sudah diminta di Bishub itu juga harus dilengkapi segera, eman-eman kan gitu. Segera sering-sering buka Bishub. Kalau sumpamanya jenengan tidak terlalu familiar dengan Bishub, maka jenengan minta tolong ke putranya jenengan kan gitu. Belum bisa Pak. Maksud Belum bisa masuk ke Bishub? ya. Kok belum bisa? Seharusnya di Bishub itu bisa Bu, bisa bisa dibuka, bisa masuk. Tapi jenengan harus lengkapi yang diminta di Bishub itu harus dilengkapi dan segera dilaporkan. Dan bukti-bukti pencairannya kirim ke saya semuanya. Punyanya Bapak juga, anaknya jenengan. Iya Pak. Nanti karena ya itu buat laporan Bu, sekali lagi buat laporan. Eman, jenengan ini semuanya Bapak Ibu kalau sudah nerima di TKMP ini maka jenengan, sekali lagi saya sampaikan, saya nggak bosan-bosannya menyampaikan, jenengan ini sudah masuk nominasi untuk kelanjutan. Makanya eman-eman kalau tidak melaporkan, tidak mau didampingi kan gitu. Tolong sampaikan ke yang belum masuk juga, yang belum hadir tolong sampaikan yang gitu. Eman. Saya ini kan hanya pendamping, ya, ada batasnya juga yang gitu, ada batasannya juga. Kami mendampingi ini sampai bulan Desember, makanya di bulan-bulan yang efektif ini dipergunakan dengan baik. Kalau pendamping itu turun ke lapangan, monggo direspon, ya kan gitu. Kami juga banyak kesibukan, tapi karena ini tanggung jawab, harus saya turun ke lapangan kan gitu. Tapi terkadang kan TKMP-nya yang tidak pernah kurang respon lah dari pendamping itu. Kayak kemarin saya kan jauh-jauh, ternyata masih ada beberapa yang tidak bisa ketemu kan gitu. Terutama yang di daerah Gempol Pait Bu. Iya Pak, maaf kemarin Ada ya kan banyak di situ. Mohon kerjasamanya sekali lagi, karena saya sudah nggak kurang-kurang menelpon, di WA, di grup, di chat langsung ke orangnya, tidak ada balasan, tidak direspon. Nah, terus nanti saya bukti chat itu saya laporkan kalau memang tidak ada respon. Kalau sudah saya melaporkan,
tidak mau didampingi berarti itu sudah dianggap tidak mau didampingi. Makanya eman dikembalikan, Bu. Ini tadi yang di Kediri harus mengembalikan. Karena langsung dari kementerian turun, kalau yang tidak mau didampingi wajib dikembalikan. Kan yang rugi bukan saya. TKP sendiri yang rugi kan. Sudah tahu uangnya, wah dapat uang 5 juta ini dari negara. Kan gitu. Tapi jangan enak-enak dulu sebelum laporan kan gitu. Sebelum laporan, sebelum laporan dari pendamping juga belum, jangan enak-enak dulu. Kalau tidak kooperatif ya, maka saya sekali lagi akan melaporkan, dan mohon maaf akan melaporkan sesuai dengan apa yang saya temukan di lapangan. Kalau tidak kooperatif, ditelepon mau ditemui tidak ada jawaban gitu. Begitu. Oke. Ya. Jadi seperti itu nggih, Bu. Bapak Ibu semuanya yang hadir, mohon kerjasamanya, tolong ketok tular, sampaikan ke saudara-saudaranya yang dapat, teman-temannya yang dapat, tolong disampaikan informasi apa yang sudah saya sampaikan ini. Sekali lagi, ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk jenengan terutama. Agar uang 5 juta itu bisa berwujud kepada usaha jenengan, wujudnya adalah bisa berkembang, bisa mendapatkan penghasilan yang lebih nanti kan gitu. Itu yang diinginkan oleh negara kan gitu. Mungkin itu nggih, karena ini sudah agak lama ya, kita akhiri aja. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu semuanya yang hadir, mohon maaf nggih. Sama-sama. Jadi mohon maaf apabila ada saya sering mengobrak-abrik di grup, yang mengobrak-abrik langsung ngecat atau wapri kejenengan. Sekali lagi itu bukan untuk saya, tapi untuk jenengan semuanya. Ya itu. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada sikap saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, atau perkataan saya ya sebagai pendamping sempat ya jenengan tersinggung, mohon maaf, karena ini tugas saya, tanggung jawab saya sebagai pendamping kan gitu. Bukan untuk siapa, sekali lagi untuk jenengan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, usahanya tambah lancar, tambah banyak pelanggannya, kan gitu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.